Sobat 7, konnichiwa, konbanwa, ogen desu ka, namanya Citra. Hai, nah ketemu lagi dengan aku Chef Citra di Masak Asik. Ini adalah masak asik pertamaku di 2021 dan ada yang tahu nggak ini tuh kostum apa? Nah kalau masa kecilnya itu anak tahun 90-an ya kan suka nonton film yang namanya Doraemon, pasti udah nggak asing sama yang namanya Shizuka. Hai ya kan, mirip nggak? Kalau nggak mirip nggak apa-apa, namanya juga Shizuka KW. Ya udah ya, yang aslinya ada di Jepang, biarin aja. Yang penting kuncirannya mirip ya kan, bajunya juga ya 95% mirip lah ya. Tapi Shizuka yang asli pasti nggak bisa bikin kue dorayaki, karena cuma Chef Citra yang bisa bikin kue dorayaki. Hai. Kok jadi tari piring? Salah deh Shizuka ya. Jadi Sobat 7, kita akan membuat kue dorayaki. Gemes gitu, bulat-bulat ya kan. Terkenal banget di film Doraemon, ini jadi makanan favoritnya si Doraemon. Nah Sobat 7, bahan-bahannya tuh gampang banget, ternyata cuma 1, 2, 3 deng jadi. Di depan aku ini sudah ada biskuit coklat berlapis gula. Jadi hari ini kita akan bikin dorayaki dua rasa. Yang satu tuh rasa coklat, fillingnya rasa coklat. Yang satunya lagi fillingnya rasa strawberry. Ada biskuit berlapis gula rasa strawberry, ini untuk filling yang pertama. Terus ada susu cair apa aja, full cream 120 ml, terus ada telur 2 butir, lalu ada butter, unsalted butter, dan ada baking soda supaya dorayakinya mengembang. Terus abis itu diulangin lagi dengan varian yang kedua, takarannya sama, cuma beda, ini fillingnya coklat, semuanya sama, susu cair, telur, habis itu ada unsalted butter dan juga baking soda sama. Dan sisanya ini adalah untuk garnish. Pertama-tama kita harus memblender si kulit biskuit itu. Itu yang akan menjadi adonan si kue dorayaki. Terus ini gulanya itu nanti akan kita pakai untuk isian. Jadi kita pisahin. Sisanya masuk ke blender. Pokoknya Sobat 7 lanjut aja, teruskan aja. Ini aku pakai sekitar sebungkus. Sebungkus tuh kira-kira kalau untuk ukuran yang besar ya, ada sekitar 24 pieces. Dan ini tergantung seberapa besar kamu mau membuat kue dorayakinya. Ini lumayan bisa jadi banyak sih. Ini nanti kita simpan untuk isian ya, isian stroberinya. Jadi kita tambahkan susu cair. Kita tambahkan lagi 2 butir telur, pakai semua ya utuh. Ini seperti familiar kan dengan pancake, ini mirip-mirip seperti pancake. Jelas, karena emang ada baking powder. Emang benar-benar kayak pancake, cuma yang spesialnya adalah kulitnya itu terbuat dari biskuit. Sekarang biarkan si blender yang mengambil tugas selanjutnya. Jadi di blender sampai benar-benar teksturnya halus. Kita tambahkan baking powder. Ini sekitar 1 sendok teh aja supaya mengembang dan nanti ada bubble-bubble gitu kayak teksturnya pancake. Baiklah Sobat 7, ini emang terlihat harum banget dan kayaknya pengen diminum kayak milkshake gitu, tapi jangan ya, ini kan ada telur mentahnya. Nah, teksturnya halus gitu, sampai kayak gini. Dah. Kalau misalnya mau agak pelit sedikit ya, tidak membuang setetes pun ya monggo. Diurek ya sampai kering, sampai bersih. Ini si sukanya pelit nih ceritanya. Alright, selesai. Lalu sekarang kita tinggal membuat dorayakinya. Jadi siapkan pan, harus anti lengket. Karena nanti akan kita balik gitu supaya teksturnya mulus, halus ya kan. Ketika dibalik itu nggak bopeng-bopeng, nggak bolong-bolong. Kita kasih unsalted butter sedikit, pakai aja yang akan kita pakai nanti buat isian. It's okay. Cuma syarat aja supaya nggak lengket ya. Nah Sobat 7, aku ada trik sih sebenarnya. Ini boleh dilakukan, boleh enggak. Kalau kue dorayaki kamu mau bentuknya seragam dan lebih cantik, ini kamu bisa menggunakan ring burger, beli aja online. Ketik aja ring burger,
itu ada. Nah, kamu bisa pakai ini, jangan lupa tapi ya sebelum dipakai ini dipoles dulu dengan butter supaya juga tidak lengket. Jadi supaya seragam gitu ya, kue dorayakinya sama ukurannya. Jadi ketika nanti ditumpuk itu kan kita mau kasih isian sama ukurannya. Oke, ini enak banget sih. Nah, kita buat agak gendut supaya fluffy. Oh ya sobat 7, jangan lupa apinya juga jangan terlalu besar supaya nggak cepet gosong. Nah sobat 7, kalau udah ada mulai gelembung-gelembung ya, bubble gitu, ini udah bisa dibalik dan harus hati-hati. Nah sih, plup. Oke, untuk membuat dia matang secara keseluruhan setiap sisinya itu kira-kira dimasak sekitar lebih kurang 2 menit, tergantung ketebalan dari dorayaki kamu ya. Kalau tipis banget gitu ya juga jangan lama-lama, jadi bener-bener nggak boleh ditinggal, harus dilihat dan diperhatikan ya kan, kayak punya pacar baru harus diperhatikan gitu. Oh, ini udah nih, puk puk puk, baru jadi satu ya. Yang tenang, masih ada beberapa. Oke, jadi metodenya sama ya, kita kasih unsalted butter supaya nggak lengket, ininya juga, ringnya, lalu dengan cara yang sama kita masukkan adonan si dorayaki. Nah sekarang tinggal kita menunggu keajaiban terjadi, pokoknya tunggu aja sampai matang. Oke, ini juga sudah. Wup. So basically ini kulitnya udah jadi, sekarang tinggal bikin isiannya. Nah kita kan ada 2 rasa, satu strawberry, satu coklat. Jadi kita akan bikin yang udah kita kupas-kupas tadi ya, yang strawberry dulu. Kalau kamu punya food processor seperti ini, boleh pakai food processor, tapi kalau misalnya nggak ada, lakukan secara manual dengan menggunakan pengocok telur ataupun garpu juga bisa. Tapi supaya lebih halus dan lebih cepat, kalau pakai food processor itu menjadi lebih mudah. Dan ditambahkan unsalted butter. Jadi sebenarnya isiannya itu cuma ini aja, unsalted butter dan juga gula dari biskuit tadi. Kalau misalnya kamu penyuka manis dan pengen lebih manis lagi, bisa kamu tambahin powder sugar atau gula bubuk. Blender. Nah sudah, pokoknya kalau kelihatan udah tercampur semua dan teksturnya halus, udah segampang itu. Dan ini sebenarnya isian gula ini bisa juga sebagai icing cupcake. Kalau misalnya kamu punya adonan cupcake terus mau dikasih icing juga boleh. Jadi satu ide bisa diaplikasikan untuk berbagai macam resepi. Oh ya, dan ini aku cuma menginspirasi 2 rasa aja, yaitu coklat dan juga strawberry. Kalau misalnya kamu mau berkreasi dengan rasa lain seperti karamel, green tea, ataupun coconut, vanilla, itu boleh juga ya. Ini cuma sebagai inspirasi ide aja. Oke, next selanjutnya adalah kita akan membuat isian yang kedua, yaitu isian rasa coklat. Nah, prosesnya sama seperti tadi, kita akan memisahkan biskuit dengan gula. Gulanya untuk isian dan kulitnya bisa kita simpan untuk lain waktu, atau misalnya kamu mau bikin atau mau ngolah menjadi resep lain juga boleh. Ini disimpan aja, atau mau dibikin adonan dorayaki seperti tadi yang kita buat di awal juga boleh. Tapi karena kita masih punya cukup banyak adonan dorayakinya, ternyata 1 bungkus itu bisa menjadi beberapa dorayaki, itu lumayan banyak. Jadi biskuitnya ini disimpan aja. Oke. Ini semuanya isiannya udah, tinggal ditambahin unsalted butter. Unsalted butter sekarang udah ada di mana-mana ya, di minimarket juga ada. Kalau misalnya kesusahan cari atau bingung, online juga udah ada. Oke, ini isian coklatnya sudah siap untuk dialusin lagi. Nah, udah ya. Meja sudah rapi. Sudah beres, sudah bersih, sekarang tinggal icing yang kedua. Ini cocok banget kalau misalnya untuk acara ulang tahun atau mau buat surprise anak di pagi hari, bikin kue dorayaki di kala weekend. Seru juga, bisa.
Nah kalau udah, ini itu dua filling ini, strawberry dan coklat akan menjadi isian dari kue dorayaki yang udah kita buat. Nah ini dia. Jadi langsung aja bisa kita isiin. Jadi ada rasa coklatnya. Gampang ya, bener-bener cuma beberapa bahan aja. Jadi deh. Terus tambahin lagi yang strawberry. Oke, dan aku akan kasih contoh untuk penyajiannya ya. Nah ini bisa kamu sajikan dengan icing sugar atau gula bubuk atau dengan buah-buahan juga boleh sesuai dengan isian. Kan tadi ada stroberinya, kita bener-beneran kasih stroberi segar. Atau kalau kamu pecinta kopi, feeling rasa kopi juga enak sih sebenarnya. Terus boleh dikasih daun mint untuk warna. Dan icing sugar. Nah ini dia Sobat 7, kue dorayaki dengan menggunakan beberapa ingredients aja, benar-benar super mudah. Sekarang aku mau ngetes nih. Kita lihat isian dari si dorayaki ini. Tuh, it looks yum kan? Ini gemesin banget dan enak banget Sobat 7. Jadi kayak gini. Aku juga mau cobain ah. Si Suka juga lapar ya kan? Tuh, ini adonannya itu fluffy, tuh kenyal-kenyal gitu, berarti nggak bantet. Konsistensinya pas dan lembut banget. Tuh, ini fillingnya cukup. Cannot wait to try. Aku suka sih ya, nggak terlalu manis. Ini enak banget. Itu dia resep asik, super gampang dari aku. Dan aku berterima kasih untuk tempat ini, Seoul_Jakarta. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku juga, Citra Chef. Dan juga official Trans7 di Facebook, YouTube, dan juga Instagram official Trans7. Sobat 7 jangan lupa untuk terus menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak, terutama sama mantan. Sobat 7 terima kasih sudah menyaksikan Masak Asik. See you on the next recipe, the next episode dari Masak Asik selanjutnya, yang jelas resep-resepnya akan gampang dan asik-asik. Saya si Suka, salah. Saya Chef Citra, signing out. Kawaii!